Tidak perintah, tidak bisa dan terus menentang untuk tetap menjadi diri sendiri. Pram adalah Pram, lain tidak. Pram ini menurut saya penulis Indonesia yang besar, karena seingat saya konon katanya Pram ini masuk dalam radar Nobel Sastra. Jadi masuk dalam radarnya Nobel Sastra. Saya tidak tahu sejauh mana masuknya dia, tapi lewat tetralogi Pulau Burunya dia masuk radar Nobel Sastra. Nah, untuk masuk di situ tidak sembarang penulis yang bisa. Nah, perjalanannya dia juga untuk menuliskan panjang sekali. Karya-karyanya Pram ini menurut saya lebih kental dengan nilai-nilai feminis. Hampir di semua tulisannya menurut saya itu mengangkat isu, tidak lepas dari isu feminis. Gadis Pantai, tetralogi Pulau Buru juga. Ini ya perlu dicek lagi. Saya sempat dengar bahwa dalam proses penulisan tetralogi Pulau Buru ini, kenapa tetralogi Pulau Buru? Karena dia menulis di Pulau Buru. Itu tempat ya nusa kambangannya waktu itulah, tempat pembuangan di mana segala fasilitas terbatas, sampai dia menulis tetralogi ini dari kertas-kertas serpian kertas-kertas yang dia minta dari sini sana sini dia tulis, bahkan mungkin sempat saya dengar kertas semen dia jadikan media tulis untuk menulis, saking terbatasnya fasilitas waktu itu kan. Dan itu dia ceritakan ke teman-teman tawanan politik, sesama tawanan politik gitu. Jadi dia setelah dia tulis, dia ceritakan kembali cerita ini ke teman-teman sesama tahanan politik. Bahkan katanya yang saya dengar bukan hanya 4 buku ini sebenarnya aslinya, teks aslinya tetralogi Pulau Buru. Karena ini kan sempat ditarik di masa suatu, sempat ditarik, dilarang untuk beredar. Nah, aslinya bahkan ada yang miss dari cerita ini. Jadi tidak semua tercover dengan baik. Pram yang kita ketahui sama-sama ya, dia sastrawan, hidup di 3 rejim bahkan, masa penjajahan Jepang, lalu kemudian Indonesia merdeka, lalu ada Soekarno, lalu kemudian di masa selanjutnya ada Soeharto. Ini sastrawan yang hidup di 3 rejim, dan di 3 rejim dia ditindas. Terakhir yang kita sama ketahui dia adalah tahanan politik karena afiliasi politiknya yang saat itu berseberangan dengan penguasa Orde Baru pasca Soekarno di kudeta. Jadi yang orang kenal pertama dari ketika kita menyebut Pram atau Pramudia Anantatur itu lebih ke politik sebenarnya, bukan ke sastrawan atau ke kebudayaan, misalnya lapangan kebudayaan tempat dia mempertaruhkan semua apa yang dia pikirkan, apa yang dia cita-citakan. Kalau latar belakang penulisan Bumi Manusia itu ya. Nah, Bumi Manusia itu kan lahir ketika dia diasingkan di Pulau Buru. Makanya dia satu dari 4 buku, dia buku pembuka dari apa yang kita kenal disebut tetralogi gitu. Ada 4 buku, itu lahir di masa ketika dia
buang di Pulau Buru di Maluku. Yang menarik dari Bumi Manusia tentu seperti yang misalnya tidak semua orang belum baca itu lalu kemudian menonton filmnya. Ketika Hanung Bramantyo menjadikan roman itu menjadi kisah dalam film. Jadi kurang lebih gambaran besarnya Bumi Manusia juga sebenarnya bisa yang belum baca bisa melihat itu dari apa yang setahun lalu booming ketika film itu ditayangkan di layar lebar. Mengenal Pram itu dibilang sudah lama juga belum, dibilang belum terlalu lama juga sudah lumayan. Jadi awalnya masih dari jauh sebelum ada kabar mau difilmkan Bumi Manusia, beberapa teman yang di luar Palu itu sudah merekomendasikan, coba tak baca buku ini. Beberapa teman-teman juga yang di kiri rekomendasi juga bukunya Pram, katanya bagus. Saya bilang, oh iya, apa yang bagus ini? Kebanyakan memang rekomendasikan itu, yang difilmkan itu Bumi Manusia. Jadi kenalnya dia memang dari itu, dari Bumi Manusia itu, Tetralogi Pulau Buru. Cuma kalau mau diurutkan dari tetralogi itu, karena saya mungkin membacanya acak, jadi akan berbeda dengan orang yang membaca teratur. Malah Bumi Manusia itu saya baca tengahnya dulu, terus saya tutup, saya ke belakang, saya menangis. Ini awalnya kenapa baru saya baca dari awal. Nah, kira-kira Kak Esta ada selain bukunya ada kesan tersendiri tidak untuk soal penulisnya gitu, soal Pram. Apa yang Kak Esta kira-kira bisa gambarkan Pram? Seorang Pram. Gambarkan sosoknya Pram. Pram itu orang yang berbeda dengan penulis-penulis lain yang dikenal, sastrawan lain, karena dia bisa menyentuh lebih sampai ke feelingnya kita. Dari semua buku-bukunya itu, jadi menggambarkan seorang Pram itu dia membawa kehidupan di bukunya. Pram memberikan kehidupan di setiap karakternya sampai ke kita. Apa yang dirasakan karakter pun bisa sampai dengan pembaca. Menurut saya Pram adalah penulis yang seperti itu. Di Pulau Buru ini sebenarnya kalau soal Pram tidak banyak, nanti saya berorganisasi sebenarnya dia harus kenal. Tapi sebelum itu saya sudah kenal namanya itu dari cerita-cerita ke teman. Kebetulan kita diskusi 2012. Nah itu yang saya dengar saja. Katanya dia itu kalau menulis kayak, ya pokoknya dia buat suasana itu kayak tergerak gitu. Jadi pembaca itu bisa merasakan nuansa apa yang di dalam sebenarnya diceritakan ini, walaupun itu fiksi. Kalau latar belakang kepenulisan Pulau Buru sendiri ada tidak yang kalau itu yang saya pernah baca ya, itu latar belakang dia kan, kalau tetralogi ini dia didengar dari sebelum dia masuk penjara itu sudah dia pernah memberikan tugas ke mahasiswa-mahasiswanya. Pram kan dosen, sempat jadi dosen tanda kutip, walaupun dia tidak pernah kuliah S1 itu manusia itu tidak di pendidikan formal. Cuma dia dikasih tugas mahasiswanya itu clipping koran. Jadi gerakan-gerakan 19 awal abad 20 itu sudah diliput mahasiswa dan disimpan sama dia. Jadi tugasnya itu. Nah, dari mana dia inspirasi soal Tirto itu? Mungkin kebetulan juga Tirto kan Jawa Timur juga, kalau nggak salah juga Blora. Terus juga ingatannya juga soal Persi itu, termasuk ya soal sejarah kan dia juga meliput kalau menurut Max Land bukan menurut saya. Menurut Max Land, Pram ini bukan hanya seorang novelis, tapi dia seorang sejarawan. Jadi untuk banyak sejarah Indonesia kan Pram. Tetralogi Pulau Buru juga kan walaupun fiksi tapi isiannya sejarah Indonesia yang apa ya, kalau mau menjelaskan terkait sosok seorang
sebagai sosok seorang Pram di mata saya itu sangat terwakili lewat tulisan-tulisan beliau ya, seperti itu. Salah satunya ya yang memang nantinya akan kita bahas terkait bumi manusia seperti itu kan. Hanya saja saya melihat beliau atau menggambarkan beliau itu dalam sosok yang sebenarnya justru yang sering saya baca, literasi yang saya baca justru Pram punya sikap-sikap atau sifat-sifat yang memang sifat perlawanan seperti itu. Sifat perlawanan dalam arti beliau ini melalui beragam tulisan-tulisan beliau termasuk bumi manusia ini ingin melawan yang namanya konsep-konsep atau sikap-sikap kolonialisme. Dalam arti ya bagaimana sih kolonialisme itu bukan hanya terkait invasi atau kependudukan suatu wilayah, tapi juga menginvasi yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Nah justru seorang Pram, sosok seorang Pram melalui tulisan-tulisan itu adalah bentuk perlawanan beliau terhadap sifat-sifat atau sikap-sikap kolonialisme tadi seperti itu. Itu yang saya pandang dari seorang Pram ya seperti itu. Justru latar belakang yang lain ya, latar belakang kesejarahan yang lain, saya hanya melihat dari tadi aspek historis atau maksud motivasi beliau menulis karya sastra, roman-roman ya seperti itu. Jadi saya mengenalnya lewat tulisan-tulisan beliau, pemikiran-pemikiran beliau yang memang tertuang dalam sebuah roman-roman yang memang unsur kesejarahan, walaupun itu fiksi tapi sangat faktual gitu loh, seperti itu, sangat faktual menceritakan gini loh sejarah kolonialisme yang tadi bahwa proses-proses invasi kependudukan terhadap wilayah termasuk nilai rasa kemanusiaan di mana perbudikan segala macamnya itu justru terjadi pada saat itu, dan itu dijelaskan secara faktual dalam sebuah roman yang memang roman itu kan sebenarnya cerita fiksi gitu loh, tapi justru kita bisa tergambarkan gini loh sebenarnya masa kolonialisme itu seperti ini. Jadi saya mengenalnya ya itu tadi berdasarkan karya-karya pemikiran beliau seperti itu, bukan mengenal secara langsung ya gitu. Novel Bumi Manusia itu kan tokoh sentralnya ada di Mingke, dan interaksinya dia dengan Belanda dan pendidikan Eropa, dimulai dari HBS ya sekolah, terus bagaimana dia kekagumannya melihat pencapaian budaya Barat dengan teknologi kereta semua. Nah, di Indonesia waktu itu masih pakai dokar bendi kereta kuda. Nah, di saat dia melihat membaca literatur dari Barat terutama Belanda, itu luar biasa kekagumannya dia terhadap budaya dan peradaban Barat itu luar biasa. Tapi di sisi yang sama dia sangat benci dengan Belanda dan bukan cuma Belanda waktu itu, karena campuran banyak sekali, bukan cuma Belanda yang ada di Indonesia waktu itu. Nah, dia benci dengan orang-orang Eropa totok istilahnya. Dalam cerita itu ada istilahnya Eropa totok, yaitu Eropa tok, tidak ada campuran, Eropa asli. Nah, dia sangat benci dengan perlakuan mereka untuk pribumi. Tapi di sisi lain dia sangat kagum dengan peradaban Eropa, sampai pakaiannya itu Eropa sekali. Jadi dia berada di dua sisi itu, bermain dua sisi. Perkenalannya dia dengan Nyai Ontosoro dan analis menurut saya sebagai pelengkap cerita saja sebenarnya, pemanis cerita saja. Tapi inti yang saya tangkap perkenalan dia dengan Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro ini kan kuat sekali karakternya.
adalah dia kagum ternyata ada orang pribumi yang tidak sekolah, tidak punya ijazah formal apapun, tapi wawasannya begitu luas. Nyai Ontosoro mengajarkan dia bagaimana jadi feminis yang baik. Nyai Ontosoro mengajarkan dia bagaimana harusnya pribumi itu berperilaku dan bagaimana harusnya pribumi itu mengangkat kepalanya itu setara dengan Eropa Toto. Bahwa Eropa Toto itu tidak sejago itu. Nyai Ontosoro lah yang mengajarkan itu, dan itu sangat membekas di perjalanan si Mingke di cerita-cerita selanjutnya. Apakah itu Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nyai Ontosoro itu sangat membekas pelajaran yang dia berikan ke Mingke. Yang paling menarik dari Bumi Manusia itu kan kutipan-kutipannya ya, kutipan-kutipannya apa namanya, banyak sekali kutipan-kutipan yang jadi quote yang sangat begitu banyaknya dipertukarkan hari ini di wacana media sosial ya. Semua kutipan-kutipan yang lahir dari Mingke sebagai tokoh utamanya, lahir dari Ontosoro, apa namanya, ibunya siapa namanya, Annelies, dan kawan-kawan yang jadi tokoh dalam Bumi Manusia itu. Dan itu yang paling banyak yang paling banyak kita kenal, kutipan-kutipan itu memang dari Bumi Manusia ya, dibanding 3 buku setelahnya gitu. Perjuangannya Mingke di masa itu menjadi pribumi di tengah-tengah Belanda itu, ya itu sulit, kompleks sekali kisahnya Mingke di situ. Terlepas dari backingan perjuangannya atau apapun itu, tapi start di buku itu khusus untuk buku Bumi Manusia, bintangnya itu Mingke. Kisahnya adalah Mingke dan Annelies. Itu yang saya lihat dari buku Bumi Manusia. Tapi setelah dibaca tetraloginya, itu bukan hanya tentang Mingke dan Annelies. Tapi kalau buku Bumi Manusia itu Mingke dan Annelies. Dan satu lagi, Nyai Ontosoro. Tahap pengenalan sebenarnya Bumi Manusia, sebenarnya bagaimana jadi manusia Indonesia saja yang betul itu seperti ini, kayak Tirto itu. Jadi sudah tahu bagaimana ini feodalisme, kolonialisme Belanda, seperti itu. Manusia Indonesia wataknya juga seperti apa itu, yang suka menerima saja tapi tidak pernah punya secara mandiri. Tapi 2 hal dia saya lihat di situ. Pertama, kita harus boleh juga membuka pikiran, tidak kayak orang-orang kampungan ya, bukan berarti diskriminasi terhadap orang di desa-desa, tidak. Kampungan yang dimaksud perang itu dia terbuka dengan pengetahuan. Jadi barat yang dilihat ini, barat kan kalau di Indonesia itu bicara barat, tahun barat yang menindas, yang mana yang barat ilmunya yang kita ambil untuk membawa nasib hidup gitu saja. Justru saya melihat tokoh seperti itu, karakter Mingke ini, karakter Mingke itu tadi yang kita tahu adalah seorang anak muda keturunan priayi, sebagai keturunan priayi, tapi justru menolak konsep-konsep priayi gitu dalam perilaku kesehariannya seperti itu kan. Makanya si Mingke ini seperti itu, si Mingke ini berusaha menolak sikap-sikap atau bentuk-bentuk penghargaan gila kekuasaan, seperti gila kekuasaan dan segala bentuk sikap-sikap priaya seperti itu kan. Bermaksud itu tadi, makanya dia mewujudkannya lewat sikap pergerakan seperti itu, melawan gitu, melawan. Nggak ada itu yang namanya konsep priai seperti itu, kita semua setara gitu loh. Nah kemudian sikap perlawanan seorang Mingke ini justru dihukum langsung itu lewat sosok atau karakternya Ontosoro seperti itu. Jadi apa ya, saya justru kegemaran saya, favorit saya dari Bumi Manusia, dari semua karakter yang ada di Bumi Manusia itu justru ada di Nyai Ontosoro seperti itu. Justru Nyai Ontosoro ini jadi semacam katalisator
jiwa perlawanan seorang Mika. Nyai Ontosoro ini menjadi cerminan seorang Mika seperti itu, untuk lebih melawan yang namanya itu tadi saya bilang persoalan gimana sih sikap-sikap priayi yang notabene itu tadi bilang kekuasaan dan nepotisme dan segala macamnya gitu lah. Novel ini menurut saya akan tetap relevan karena dia basicnya sebenarnya novel sejarah yang dinovelkan, karena beberapa tokoh-tokoh juga nyata di situ. Kejadian-kejadian juga beberapa kejadian juga nyata. Jadi pesan yang saya lihat di karyanya Pram, terutama Bumi Manusia dan tetraloginya ini, adalah bagaimana kita menekan mental Inlander yang bahkan sampai sekarang sebenarnya mental Inlandernya kita secara tidak sadar masih berlaku. Mental tidak percaya diri. Ketika kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, ketika kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar, kita mentalnya kita secara di bawah alam sadarnya kita itu tertanam karena itu sudah budaya mengakar. Mental Irlander itu kita akhirnya merendah atau tidak. Nyai Ontosoro menentang itu. Nyai Ontosoro bilang kau harus angkat kepalamu, tidak selamanya mereka itu jago. Itu relevansinya menurut saya novel ini. Selama Indonesia masih memiliki mental Inlander, selama itu novel ini masih relevan untuk dibaca lintas generasi. Itu saya melihatnya ya, bagi saya pribadi, saya mengenal dunia pergerakan, termasuk saya juga aktif di lembaga pers ya, lembaga pers mahasiswa di zaman kuliah saya, itu bukan secara tidak langsung sangat banyak mempengaruhi pola pikir saya seperti itu, pola pikir saya sebagai seorang atau bagian dari yang namanya dunia pers itu sendiri, walaupun lingkupnya lingkup kampus ya seperti itu. Kenapa saya bilang itu banyak mempengaruhi saya seperti itu? Itu tadi bahwa Bumi Manusia ini secara tidak langsung mengadaptasi tokoh seorang Tirto Adisuryo seperti itu. Tirto Adisuryo yang memang pada saat zaman itu ya banyak banyak melakukan perlawanan itu lewat tulisan, mendirikan yang namanya kalau tidak salah Medan Pria ya, kalau tidak salah itu salah satu surat kabar di zaman waktu itu kan. Nah artinya apa seperti itu kan? Artinya apa? Bahwa relevansinya untuk di era kita sekarang, di zaman kita sekarang itu tadi, bahwa perlawanan itu bisa, atau masa pergerakan itu bisa dibentuk gitu loh, bisa berproses dengan adanya tokoh seorang Tirto Adisuryo ini seperti itu kan. Tirto Adisuryo yang secara fiksi diadaptasi ke sosok seorang Mika kan seperti itu. Nah makanya saya bilang kalau relevansinya dengan dunia kita sekarang, dunia mahasiswa sekarang, bahwa dunia intelektual itu bukan hanya melalui ucapan orasi seperti itu dengan segala macam bentuk istilahnya perdebatan seperti itu, dunia perdebatan, ruang-ruang perdebatan, tapi bagaimana kemudian kita melakukan perlawanan, kontrol sosial juga itu bisa lewat itu tadi, melalui medan atau via tulisan seperti itu. Jadi kita menulis, kita melakukan, menciptakan ruang-ruang gerakan itu, melakukan perlawanan atau melakukan kritik sosial itu tadi melalui tulisan. Jadi relevansinya yang saya dapat adalah itu tadi, bahwa dunia intelektual itu bukan sekedar ngomong gitu, bukan sekedar berbicara seperti itu, tapi adalah bagaimana menyalurkan isi pikiran kita, isi pikiran kritik sosial kita, fenomena sosial yang terjadi itu tadi lewat tulisan. Makanya banyak kemudian saya sebagai salah satu pengurus lembaga pers di zaman saya ya, saya lebih menitikberatkan bagaimana kita
kita meramu sebuah narasi yang menceritakan tentang fenomena sosial seperti itu, atau yang memang kita sebut sebagai berita kan, fakta-fakta sosial seperti itu, kita rangkumnya dalam sebuah bentuk jurnalisme sastra pada saat itu yang saya kenal, jurnalisme sastra seperti itu. Jadi kita mengeksplorasi fakta sosial, fenomena sosial itu dalam sebuah bentuk tulisan, memberitakan fenomena sosial tersebut dalam bentuk jurnalisme sastra seperti itu. Jadi karena itu tadi mungkin kesenangan saya terhadap sastra, kesusastraan itu ya saya bawa ke pola kebiasaan saya dalam menulis berita seperti itu pada saat zaman saya itu seperti itu. Jadi relevansinya ada di situ sebenarnya. Buku itu justru harus terus hidup. Rugi kalau generasi-generasi berikutnya dia tidak baca, karena itu tadi Pram memberikan kehidupan di tiap-tiap karakter yang dia buat. Jadi apapun karakter yang dia tulis, ya kita bisa rasa kisah-kisah yang diceritakan, bagaimana sakitnya Mingke waktu akhirnya dia kalah setelah persidangan, analis tetap dibawa pulang. Siapa yang tidak sedih di saat itu? Hanya orang yang berhati batu yang tidak sedih kan. Jadi untuk seterusnya buku dari Pram itu harus tetap dibaca. 50 tahun akan datang, selagi karakter-karakter itu masih hidup, harus. Dan memang karakter itu punya kehidupan di buku itu yang tidak ada lagi di dunia nyata. Kita tidak bisa ketemu lagi di dunia nyata. Relevan terus setiap zaman. Iya, ini kan sudah puluhan tahun sebenarnya. Jadi Pram lepas dari penjara itu kan 80 lah. Seingat begitu. Nah, kebetulan kita juga teman lah dengan teman-teman yang di 98 sampai sekarang juga berjuang. Nah, kalau menurut cerita mereka, buku-bukunya Pram itu yang mereka jadikan acuan sebagai materi mereka untuk pendidikan politik, untuk bagaimana supaya bergerak. Misalkan kayak di Rumah Kaca, bagaimana berhadapan dengan Intel. Nah seperti itu watak Intel, itu udah jauh beda itu watak Intel, entah polisi, tentara, zaman kolonial sampai sekarang. Itu kalau kayak di Rumah Kaca. Yang paling menarik sebenarnya ini, pertanyaan ini, kenapa yang paling relevan dengan apa yang terjadi di buku itu dengan hari ini, itu bisa kita lihat di peristiwa novel Baswedan. Kita sama-sama tahu orang itu disiram air keras, terus sekarang hari ini tuh jadi wacana karena sudah disidangkan dan fakta-fakta di persidangan kemudian terasa jadi dagelan, terasa jadi seperti lucu-lucuan gitu ya. Betapa kekuasaan dan politik berada di balik peristiwa itu. Nah, peristiwa itu bisa kita lihat seperti apa yang terjadi di masa ketika Mingke dan Ontosoro itu berjuang di pengadilan untuk urusan misalnya mengakui statusnya sebagai orang pribumi yang mengawini analis. Jadi itu yang paling relevan. Karya-karya Pram itu timeless. Jadi dia tidak akan pernah lekang oleh waktu, karena problem manusia, problem kemanusiaan itu sejak mungkin bahkan Pram, sebelum Pram memang seperti itu adanya. Dan karya-karya Pram tidak saja Bumi Manusia atau tetralogi Buru, tapi juga karya-karya yang lainnya menggambarkan tentang betapa karya-karya Pram itu tidak terbatas waktu. Jadi dia akan selalu hidup, dia akan selalu diperbincangkan, dan sebagai penulis jasadnya memang sudah tidak ada, tapi karyanya abadi.